Shalom, damai di hati. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, hari ini Rabu tanggal 13 Maret 2024 kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk merenungkan kebenaran Tuhan di hari ini yang menjadi dasar dan pedoman bagi kehidupan kita di hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Engkau menganugerahkan hari baru bagi kami di hari ini. Kami sangat bersyukur untuk kehidupan dan kami bersyukur untuk berkat yang Engkau beri bagi kami. Kami hendak membaca kebenaran firman Tuhan di hari ini yang menjadi dasar pedoman bagi kehidupan kami. Kami memohon Engkau Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami memahami firman-Mu, tetapi ampun kami ya Tuhan dari salah dan dosa kami. Kami siap membaca firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-8, dan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Kita merenungkannya dengan tema hati yang rela memberi. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam realita kehidupan bergereja, sering kita temui ada orang yang dengan kerelaan yang sangat besar selalu memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk pelayanan gereja. Tetapi kita juga menemukan ada orang-orang tertentu yang mengkritik, bahkan menganggap orang yang memberi itu sombong atau dianggap cari muka. Sebaliknya ada orang-orang tertentu juga yang tidak mau, bahkan tidak pernah memberi atau menyumbang sesuatu, tetapi penuh dengan kritikan. Saudara kekasih dalam Tuhan, menghayati minggu-minggu sengsara, kita diajarkan untuk tidak mengikuti sikap para murid yang gusar terhadap perempuan yang meminyaki Yesus Kristus, yang menganggap perempuan itu melakukan pemborosan. Sikap ini nampaknya merupakan ekspresi dari iri hati atau dengki karena mereka tidak dapat melakukan hal yang sama seperti perempuan itu. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Sebenarnya hanya sebuah alasan untuk menutupi kekurangan dan ketidakmampuan mereka. Padahal yang dilakukan perempuan ini bukanlah sebuah pemborosan, bukan juga mengabaikan orang miskin, melainkan bentuk tindakan perhatian dan kasih perempuan itu kepada Yesus Kristus. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan di masa kini, memang kita sering menemukan model dan gaya hidup yang hedonis, yang nampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan, bukan hanya pada orang-orang kaya, melainkan menjadi bagian hidup dari hampir semua orang. Seperti perkataan yang sering kita dengar, yang penting hari ini bahagia, atau kalau ada, tak ada, kalau nyanda harga. Nah, yang akhirnya terjadi pemaksaan dalam penggunaan uang, sehingga tidak sedikit orang yang terjebak pada model hidup gali lubang, tutup lubang. Cari hari ini, makan hari ini. Besok nanti cari ulang. Nah, begitu seringkali terjadi. Nah, sebagai keluarga Kristen pada perayaan Minggu Sengsara seperti ini, kita juga dibawa untuk menghayati apa yang disebut dengan puasa diakonal. Hal ini harus dimengerti bahwa ada keinginan hidup yang harus kita kekang. Misalnya beberapa persen dari belanja harian kita disisihkan menjadi persembahan. Keinginan yang dikekang itulah yang disebut puasa diakonal. Dan dalam praktiknya puasa diakonal adalah menolong orang yang lemah, mengunjungi orang yang terpenjara,
menolong orang yang berkekurangan, miskin, dan sebagainya. Nah, mari kita melakukan semua ini sambil mengarahkan hati dan iman kita kepada Yesus Kristus yang menderita sengsara karena dosa-dosa kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terpuji Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Firman yang mengajarkan kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup kepada Tuhan, dan karena itu juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan, entahkah itu dalam pelayanan atau dalam berbagai hal di kehidupan ini untuk hal-hal yang berguna bagi orang lain, termasuk menolong orang lain dalam kesusahan, perlu dibantu mereka yang miskin, mereka yang ada dalam beban pergumulan kehidupan yang lain. Kami diingatkan sebagai satu persekutuan untuk saling menghargai, saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan di tengah kami sedang ada dalam penghayatan minggu sengsara, kami pun percaya kepada-Mu ya Tuhan bahwa Engkau akan memampukan kami untuk hidup taat setia kepada Tuhan. Bagaimana kami mampu mengendalikan diri kami, bagaimana juga kami berkomitmen untuk melakukan kebenaran. Menghayati juga tentang bagaimana penderitaan Kristus, dan karena itu kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada-Mu, memohon kiranya Engkau Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami hari ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab kami masing-masing di berbagai bidang kehidupan ini. Tuhan berkati. Baik kami sebagai hamba pelayan-Mu, anggota jemaat, dan anggota masyarakat, jemaat umat, dan dimanapun kami ada dan pergi, Tuhan akan menuntun menyertai kami. Karena itu berkati jemaat Maranatha Selatan, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia diberkati. Mereka yang bergumul dengan berbagai hal, Tuhan kuatkan iman. Mereka yang ada dalam sukacita, biar sukacita itu juga ada di dalam Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, diaken, penatua, pendeta, keluarga mereka, Engkau berkati senantiasa. Di multimedia diberkati, agar mereka terus dimampukan dengan talenta yang Tuhan beri untuk melayani. Engkau juga memberkati pemimpin kami, baik pemimpin gereja maupun pemimpin atau pemerintah kami. Karena itu berkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, Kau memberkati Gubernur, Wakil Gubernur, dan jajaran pemerintah yang lain, Wali Kota, atau mohon Kau juga memberkati Kelurahan Selatan 1 dan 2. Engkau berkati mereka semua, termasuk pemimpin gereja kami, baik di sinode, di wilayah maupun jemaat, diberkati oleh Tuhan senantiasa. Terpuji Engkau Tuhan, ini kehidupan kami yang kami persembahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga ini memberikan berkat bagi kita semua, memberi semangat kita jalan kehidupan ini. Karena itu jangan lupa selalu ikuti Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Dan karena itu jangan lupa untuk like, subscribe, share, bahkan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.